Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ilahi ilmuka kafiani su'ali akfina bihaqil fatihah. Maqala wa usila jami masyai wa masyaihim. Rahimah mutashiran sayyidul wujudi maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila ruhi al-muallif hajal kitab Yai Haji Nawawi al-Bantani wa nafa'a bihi bi ulumihi wa karamatihi bid din wa dunya wal akhirah. Syalahumul Fatihah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita pada hari ini Allah berikan nikmat sehat walafiat. Allah berikan kita nikmat yang besar bisa menghadiri majelis taklim ke tempat ini. Sementara saudara-saudara kita ada yang sibuk dengan kerjaan, ada yang sibuk dengan urusan masalah-masalah anaknya, usahanya, badannya, dan kita diberikan nikmat oleh Allah bisa hadir ke majelis taklim ini meskipun kakinya udah pada kebas. Kebas Bu ya? Ya. Jadi dari guru-guru kita sebelumnya udah ilmu yang dapat kita pelajari, ya. Sekali lagi saya cuma istilahnya merangkum aja, menambah penjelasan. Kemudian ya, saya lebih melihat dari sisi manajemen. Ya. Jadi minggu yang lalu dasar kita sudah sampaikan, rukun Islam ada berapa? 5, rukun iman ada berapa? 6, rukun iman masuk ke dalam rukun Islam yang pertama. Gitu kan? Ya, kemarin saya baru menyelesaikan masalah syahadat. Yang kedua di rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji, semuanya aplikasi. Semuanya kerjaan badan. Ya. Nah, hati ini ada di dalam badan kita. Ya. Jadi nanti saya agak cerita sedikit tentang masalah ilmu. Ada gini Ibu, ilmu tauhid. Ya. Ada nanti ilmu disebut namanya ilmu usuluddin. Ya. Kan nanti kita gini, ada iman, ada Islam, yang terakhir ada ihsan. Ini ihsan, kajiannya tasawuf. Ya. Kalau fikih, kerjaannya nih badan nih. Ya. Jadi kalau sholat sesuai dengan pakaian yang bersih, tempat yang bersih. Ya. Wuduknya juga harus sesuai dengan ilmu. Ya. Nanti zakat begitu juga sama. Ya. Itu kerjaan-kerjaan badan tuh. Ya. Nanti ihsan ini ilmu tasawuf kerjaannya hati. Ria, sombong, dengki. Gitu. Ya. Itu kerjaannya hati. Ya. Jadi ya sah dan tidak sahnya menurut fikih kalau berkaitan dengan syaratnya cukup. Gitu. Ya. Lalu nanti kerjaan hati nih, niat. Niat ya. Nanti yang namanya dengki, nah cuma persoalannya ya kita sedikit banyak pelajari juga. Kalau di kitab-kitab itu dia lengkap ya. Bagaimana mengobati dengki, bagaimana mengobati syirik, bagaimana mengobati hasud, bagaimana mengobati riya. Jadi
amaliyah fikih bisa diterima kalau ininya gitu. Kalau ininya sesuai dengan ilmu tasawuf. Ibu datang mau kemari nih, ya ada janjian, gitu ya. Tapi niatnya nggak mengaji, maka nggak dapat pahala ngaji. Gitu. Jadi saya pada hari ini saya bahas Tangkihul Kaun ya, dari Imam Nawawi Al-Bantani yang menerangkan tentang masalah fadilah ilmu. Gitu ya. Jadi ibu kan udah sering datang nih ya. Nanti mudah-mudahan ya ada bahasan ini ibu-ibu bapak-bapak lebih giat lagi gini ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya tentang masalah keutamaan ilmu dan ulama. Gitu. Nah, jadi kata Nabi ya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu ya Ibni Mas'ud julu suka sa'atan fi majlisil ilmi la tamas qalaman wala taktubul hafan khairun laka min itki alfi raqabatin. Jadi kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya kamu 1 jam di majelis ilmu, nih namanya majelis ilmu Bu nih. Ya. Majelis ilmu ya. 1 jam aja. Ya, kalau saya hitung ibu udah berapa jam? Udah 2 jam. Ya. Udah 2 jam. Ya. Tidak megang pulpen. Ya. Tidak mencatat 1 huruf pun gitu ya. Apa kata Rasulullah? Lebih baik daripada membebaskan 1000 hamba. Jadi zaman dulu ibu ada hamba-hamba sahaya itu kalau perang, rampasan perang, biasanya tawanan. Nah, jadi nanti ya orang-orang yang jadi tawanan ya itu mereka jadikan hamba tuh. Ya. Makanya misalnya hamba, dulu orang-orang Arab nih banyak punya hamba-hamba nih. Ya. Dan itu dijual belikan. Termasuk salah satunya Bilal. Salah satunya Bilal. Itu salah satunya. Ya. Jadi kalau misalnya ya dia pergi haji, nanti hukumnya dia mau pergi haji, ya. Maka dia harus izin dengan majikannya. Namanya dia orang yang tidak merdeka. Nah, jadi kalau zaman itu kita membebaskan hamba, kira-kira tuh sekitar 10 onta. Onta sama dengan sapi. Kalau sapi berapa Bu? Pak, berapa sapi? 25 juta kali 10. 100 juta. Jadi ibu 2 jam ini pahalanya udah 200 juta tuh. Kalau 1 orang aja 1 huruf ini misalnya dikasih sama Allah nih sekarang nih misalnya nih. Ya kalau 200 juta misalnya ya. Kita bayangin aja dah kalau kita beliin bebek siapa kira-kira ya? Bu, Pak kalau kita beli bebek siapa tuh? Ya. Dapat 1000. 1000 kali yang datang nih. Berapa yang datang? Ada 200. Kali 100 aja dah. 100 kali 1000 bebek. Mati ibu kegurugan di sini sekarang. Tuh Bu. Ya. Jadi datangnya aja ibu. Ya. Majelis itu. Nah, pahalanya nih. Ya. Ya. Makanya saya bilang tadi bersyukur kita. Ya. Lalu selanjutnya apa? Wa najruka ila wajhil alimi khairul laka min alfi firasin ya. Jadi ibu datang ya, kalau kiai ya Kiai Mahfud dia datang ya ngelihat sama orang-orang alim ya maka pahalanya itu lebih baik dari 1000 kuda.
Tuh bayangin Bu, 1000 kuda. Ya. Jadi kenapa misalnya jangan kita banyak lihat di YouTube aja. YouTube itu sekali lagi sering saya ingatkan, dia hanya sekedar untuk membantu menambah pengetahuan kita. Lalu pahalanya bagaimana? Ya, pahalanya adalah datang ke majelis ilmu. Satu. Ya. Yang kedua, ya, melihat ulamanya aja itu lebih baik daripada 1000 kuda. Kuda itu sekarang Bu, ada yang sampai dengan 100 juta. Kalau kali 1000 berapa gede Bu? Hah? Berapa Bu? Hampir 10 miliar tuh. Ya. Duduknya 200 onta. Udah 2 jam nih masalahnya, ya kan? Ya. Terusnya lagi udah ada 2 jam dikali 200 kuda. Jadi 200 udah 300 sudah 400 tuh. Kalau ngitungin pahalanya, ya. Ngitungin pahalanya gitu ya. Nah, jadi kalau kata Sayyidina Umar, ya, dari hadis tadi, siapa orang yang datang dari rumah mau datang ke majelis ilmu, maka setiap langkahnya itu menghapuskan dosanya. Masya Allah, ibu-ibu sekalian ini ya, bersih-bersih banget ini udah dosa-dosanya. Ya, ya. Enak Bu, ya, ya. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, lebih baik dari 1000 kuda, ya, yang kamu sedekahkan untuk jihad fisabilillah. Jadi ibu kalau bicara soal masalah haji, tadi kan udah ditanya nih masalah haji. Nih bayangin aja nih Bu nih. Ya. Haji sekarang kalau misalnya umroh aja itu kan udah 31 juta. Ya. Umroh 31 juta. Ya. Nah. Baru berapa Bu? Baru sapi satu. Ini ngaji udah 300 kuda nih Bu nih. Ya. Kuda 200, onta 200, udah 400 nih. Ya. Ya. Jadi ya. Kenapa harus kita dengan ilmu? Ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Jadilah kita orang atau anak-anak kita yang melakukan sesuatu bertindak dengan ilmu. Jangan ikut dengan banyak-banyakan Bu. Gitu. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Sholat 100 rakaat dengan sholat 2 rakaat 100 tidak diterima, 2 diterima. Mana yang lebih baik? 2 rakaat yang diterima. Gitu. Jadi makanya sholat apapun yang kita kerjakan, bertindak dengan ilmu, berzakat dengan ilmu, ngaji dengan ilmu, terusnya lagi sholat dengan ilmu. Ya, kenapa? Ya, karena ilmu inilah yang membenarkan sah dan tidak sah. Ya, Ibu. Nanti Ibu panggil lagi teman-teman ajak. Coba bayangin tuh Ibu. Jadi Ibu kalau mau bahagia itu hidup cuma 3 aja. Nanti kasih tahu bapak-bapak. Kasih tahu bapak-bapak. Ya. Kalau mau bahagia hidup, 1, biasain sholat jamaah. Nanti sampaikan sama bapak-bapaknya, jangan ibu-ibunya. Ibu mah abdolnya di rumah kan, gitu ya. Ibu abdolnya di rumah. Ya. Bapak-bapaknya sama anak-anak suruh. Ya. Yang kedua, banyakin baca Quran. Gitu. Nanti kalau udah ngerti baca Quran, lihat-lihat maknanya, kemudian amalkan. Terus yang ketiga apa? Banyakin banyak sholawat. Tadi kan Ustadz udah baca tuh. Ibu tadi saya dengar udah banyak tuh. Sholawatnya. Udah cakep-cakep banget gitu ya. Ya. Diterusin. Ya.
Terusin. Kapan? Kapan aja kalau baca sholawat mah. Ya. Jadi kenapa sholawat? Satu, nanti memudahkan kita untuk sakaratul maut. Yang kedua, ya, jadi siapa orang yang banyak bersolawat, maka ya nanti dia adalah bersama Nabi. Mau Bu Ibu bersama Nabi? Enak, ya. Jadi satu solawat 10 kebaikan ganjarnya. Ya. Jadi kalau solawat mah Bu karena mahabbah aja, karena cinta aja. Nah, lanjut saya deh Bu, ya. Terus apa? Wassalamuka alal alimi, dan salamnya kamu. Jadi Ibu nanti gini, salah satu pekerjaan kita dicintai Allah adalah absus salam, sebarkan salam. Jadi kalau Ibu ketemu, jangan panggil namanya dulu, salam dulu. Assalamualaikum. Jawabannya apa Bu? Kalau saya katakan Assalamualaikum warahmatullah, jawabannya begitulah ya. Jadi kalau apapun yang kita lakukan ya berbuat yang terbaik. Kalau kita ngasih salam Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam doang. Tapi kalau kita sambungin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya itu Bu. Jadi artinya apa? Jangan pelit. Ya. Apapun kita jangan pelit. Sebab nanti kalau Ibu baca nanti di surat At-Tahrim, ya. Wa khuliqal insanu halu'an jaju'a wa idza masyahu syarru hanu'a. Manusia itu dasarnya keluh kesah. Kalau enggak, belum dapat, belum berhasil gitu ya. Waduh, mintanya banyak banget. Kalau udah ada, banyak lupanya. Jadi nanti Ibu ya tripnya kalau misalnya dalam keadaan senang, banyakin doa. Gitu. Kenapa? Bentuknya dalam bentuk syukur. Ya. Ibu yang susah juga, banyakin juga doa. Gitu. Supaya apa? Supaya nanti malaikat tuh tahu. Gitu. Ya. Jadi Ibu kalau sholat hajat jangan karena ada hajat doang. Sholat hajat tuh ya. Jadi Ibu nanti triknya begini ya. Kalau misalnya nanti imam dalam kitab Maraqil Ubudiyah ya. Nanti kalau habis sholat isya, sholat mutlak, sholat hajat, sholat apa? Witir. Kalau yang bisa bangun malam, sholat witir bangun malam. Sholat hajat jangan karena ada keperluan. Jadi ya sholat hajat itu atau sholat sunnah yang lain karena Allah aja gitu. Sehingga kalau kita nanti dalam pas posisi yang sulit ada butuh, malaikat udah apal tuh. Suaranya si Anu. Oke Ibu, kembali ke selanjutnya gitu ya. Udah berapa tuh Bu? Ya, udah 3. Ya. Udah 3 tuh. Nah, yang ketiga ila wajhil alim, ya, melihat atau memandang orang alimnya aja sudah lebih baik, ya. Lalu yang keempat, salam kita aja kepada orang alim nih. Ya, khairul laka min ibadati alfi sanatin. Ya. Jadi salam kita, kalau udah rapi kan gitu, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam tuh biasanya tuh Pak tuh ya. Kita bersalaman dengan orang-orang alim aja. Apa pahalanya? Lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Gampang Pak, nyari pahala Pak.
Hah? Gampang. Ya. Cuma kita belum tahu aja ya. Gitu. Udah 4 tuh, Bu tuh. Ya. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarriun. Ya. Seorang faqih. Ya, gini, seorang faqih begini, Bu. Ya, sekarang kan kalau bahasa imam tuh, imam gini. Imam itu yang bagus bacaannya. Sebenarnya kalau pengertian faqih itu begini. Dia ngerti agama, dia menjalankan agama, gitu. Ya, itu orang faqih. Ya. Nanti kalau bapak-bapak, maaf ya, kalau nanti di dalam sholat jamaah, ya nanti ada urutannya nih, gitu. Urutannya, ya. Yang pertama siapa? Yang pertama orang yang tua, bacaannya bagus. Kemudian waro. Apa itu waro? Waro itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Gitu. Itu namanya waro. Ya. Jadi kata Rasul, ya orang yang faqih, satu orang faqih nih, gitu. Satu orang faqih, ya. Kemudian waro, ya. Dia menjalankan, ya. Apa yang Allah perintahkan, asyaddu ala syaitan min alfi abidin mujtahidin. Maka bagi setan itu dia adalah lebih berat menggodanya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Tuh, Bu, bayangin. Setan kalau ngadepin orang yang ngerti tentang masalah agama, dia belajar, dia menjalankan, dia tahu hukumnya, kemudian bagi setan berat. Lebih baik dia menggoda kepada orang. Kepada siapa? Orang yang ibadah tanpa ilmu. Bandingannya berapa? 1000. Makanya ada riwayat kisah ada orang alim tidur di depan pintu. Orang yang ibadah enggak ngerti nih tentang masalah hukumnya ibadah, sholatnya. Maka kata si setan, udah biarin ya. Jangan dibangunin nih orang-orang yang alim nih, jangan dibangunin. Kenapa? Ya. Karena kalau andai kata orang alim dibangunin, maka dia memperbaiki orang-orang yang sedang ibadah yang tidak dengan ilmu. Jadi kembali itu Bu ya. Jadi apapun kita situasi, apapun kita pekerjaan, apapun kita ketika ibadah, apapun yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka patokannya adalah harus dengan ilmu. Jadi Ibu ya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Wa qala fadlul alim alal abid ka fadlil qamari lailatul badri ala syairil kawaib. Lalu bagaimana kemuliaannya? Kemuliaan seorang alim. Kemuliaan seorang alim itu bagaikan apa? Bagaikan bulan yang menyinari di atas semua bintang-bintang. Nih kalau kita lihat misalnya begini, cahayanya Ibu ya. Bulan ada berapa? Bulan ada berapa? Sah? Bintang? Banyak. Tapi mana cahayanya lebih terang? Bulan. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Rasul kepada para umatnya bahwa orang yang belajar agama, orang yang sering kumpul di majelis ilmu, orang yang sering ketemu dengan para ulama gitu ya. Dia adalah terbawa bagaikan bulan, sinarnya mengalahkan bintang-bintang selangit. Jadi ini Ibu dasar, saya berharap nanti ya setelah di sini ilmu-ilmu apa yang disampaikan, sampaikan lagi kepada anak-anak kita. Kepada anak kita, kepada adik kita, kepada orang yang serumah kita. Gitu ya. Nanti bapak-bapak begitu juga. Ya, ceritanya
Jadi hari ini saya ngaji, dapatnya ini, ya, maka sampaikan. Nanti kalau dikerjain lagi nih ibu-ibu nih, ibu-ibu dikerjain lagi sama bapaknya, dikerjain lagi sama anaknya, dikerjain lagi sama cucunya. Tuh, bayangin tuh. Di sini aja udah 400 onta. Gitu kan? Disebarin lagi ilmu. Nanti ilmunya dia itu disebut namanya apa? Dia nanti multi level dia. Ibu ajarkan kepada si A 1. Si A menyampaikan 10. Ibu jadi dapat 11. Sampaikan lagi yang 10 ini menyampaikan kepada yang 30. Ibu mendapat 41. Ya. Jadi ya enak Bu. Ya. Nah, mudah-mudahan kita ya Pak setelah pulang dari sini ya Allah berikan kemudahan segala-galanya ya, badan kita disehatkan, masalah kita diringankan, anak cucu kita juga diringankan ya. Orang suami-suami kita juga dimudahkan untuk memimpin kita ya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah menjadi adalah keluarga yang husnul khatimah, mawaddah warah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wa dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah kami ini adalah hamba-hamba jamaah-jamaah yang Engkau berikan kasih sayang, dan selepasnya ini Engkau berikan kasih sayang. Allahumma ij'al jam'ana jam'an maskura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maghfura. Ya Allah, jadikanlah kami ini jamaah yang selalu bersyukur, dan selepas dari sini kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.